apalagi Cece udah semester 6 gitu kan. Ada ormawa-ormawa juga gitu kan. Nah, gimana sih Cece tuh bisa jaga IPK Cece tetap aman, tapi Cece tuh juga tetap aktif buat ikut lomba, terus juga all out gitu buat sih. padat banget berarti jadwalnya Cece ini ya. Iya, nggak juga sih. Nah, Cece pernah nggak sih ngerasa kayak malah ketinggalan momen-momen seru bareng temen gitu? Biasanya kayak teman-teman Cece mungkin jalan-jalan kemana-kemana, tapi Cece malah di rumah atau di kafe buat ngerjain lomba atau ngerjain tugas gitu. Usia muda ini juga kita belum tentu bakal lama banget gitu. Jadi apa yang ada sekarang, kesempatan-kesempatan yang ada saat ini, itu kalau bisa kalian manfaatin sepenuhnya. Karena kita juga nggak bakal ada di umur ini lagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Hendra Wijaya, Dekan Fakultas Bisnis Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Puji syukur pada Tuhan, jadi pada hari ini telah di-launching BIKAM 31, BIKAM ke-31 dengan judul Flexible but Fragile Business Student Navigating Gig Work. Nah, jadi melalui BIKAM 31 ini diharapkan dapat menginspirasi kalian semua, para BIKAMers, sehingga harapannya bisa berdampak positif untuk kalian semua. Fakultas Bisnis mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh yang berkontribusi untuk pembuatan BIKAM ke-31, baik panitia, narasumber, maupun BIKAMers sekalian. Semoga karya BIKAM ke-31 ini boleh menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan memberkati, salam Widya Mandala. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Melanie Permata Denvani selaku Ketua Pelaksana BIKAM 31. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpah rahmat-Nya dan karunia-Nya kita dapat bersama-sama menyelenggarakan program podcast BIKAM 31 dengan tema Flexible but Fragile Business Student Navigating Gig Work. Program ini lahir dari semangat dan kepedulian terhadap pentingnya peran mahasiswa di era digital saat ini. Bagaimana kita tidak hanya fokus mengajar akademik, tapi juga mampu berinovasi, berkarya, dan berwirausaha sejak dini. Memanfaatkan teknologi digital sebagai jembatan meraih mimpi. BIKAM 31 ini terdiri dari 7 episode, yaitu The Star, More Than Anyone Else, Opinion, Who Are You, The Trophy Is Coming, Campus Life, dan Show Me, di mana setiap rubriknya memiliki topik bahasan yang berbeda. Melalui podcast ini, saya berharap dapat membagikan inspirasi dan kisah nyata serta menyebarkan semangat dari narasumber kepada seluruh mahasiswa. Saya ucapkan juga terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam setiap proses pembuatan hingga launching BIKAM 31, baik para panitia, narasumber, maupun para BIKAMers. Saya memohon maaf apabila ada salah kata atau tindakan. Semoga BIKAM 31 ini bisa menjadi langkah kecil yang membawa perubahan besar. Selamat menikmati rangkaian BIKAM 31. Terima kasih. Halo BIKAMers, BIKAMers. selamat datang dan kembali lagi di BIKAM Terlibat. Sebelum itu, perkenalkan nama aku Kesha Angelania sebagai host dari rubrik The Trophy Is Coming. Nah, hari ini kita bakal ngomongin tentang rubrik The Trophy Is Coming. Tentunya rubrik itu pasti nggak kalah seru dari rubrik sebelum-sebelumnya nih. Sesuai dengan namanya, yaitu The Trophy, yang artinya itu bisa piala, penghargaan, ya pasti itu berhubungan dekat lah dengan yang namanya itu lomba-lomba. Nah, kali ini kita bakal bahas gimana sih cara nyeimbangin antara sibuk ikut lomba sama mempersiapkan untuk kuliah akademis gitu. Nah, tentu kali ini aku tuh nggak sendirian karena aku sudah mengundang salah satu mahasiswi spesial dari WM yang kalau misalkan ada stalking-stalking dari IG Fakultas Bisnis WM kan bisa nemu orangnya di beberapa postingan kejuaraan WM. Siapa lagi kalau bukan C. Jocelyn. Mungkin bisa perkenalan secara singkat, terus bisa ngasih tahu apa aja kesibukannya akhir-akhir ini, Ceh. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, saya Jocelyn. Saya dari jurusan Digital Business Management semester 6. Nah, untuk kesibukan saat ini mungkin lebih untuk persiapan untuk skripsi dan juga lebih ke organisasi aja sih. Nah, halo Ceh Jocelyn. Jadi Hai. mungkin hari ini aku bakal tanya-tanya banyak ya sama Ceh Jocelyn. Mungkin dari yang dasarnya dulu. Kan Ceh Jocelyn ini lumayan sering ya buat ikut lomba-lomba gitu. Nah, mungkin ada momen titik balik Cece yang bisa kayak oke, ini passionku emang buat ikut lomba gitu. Atau mungkin dari kecil emang Ceh Jocelyn tuh
sering ikut lomba mungkin dari TK, SD gitu, Ce? Sebenarnya kalau lomba sendiri itu aku pertama kali ikut yang benar-benar serius itu waktu kuliah ini sih. Pertamanya juga cuman karena tuker untuk antar organisasi aja. Terus sempat berhenti, jadi kita ikut itu sekitar tahun 2025 awal, terus sempat berhenti, lanjut lagi sekitar bulan Oktober di 2025. Jadi sebenarnya Cece ini nggak sengaja ikut lomba ya Iya. awalnya. Kalau boleh tahu Cece masih ingat nggak lomba pertama Cece itu apa? Lomba pertama aku itu kalau nggak salah Nakops yang diadain sama Pertemanan Sejiwa gitu. Jadi itu kayak lomba bisnis plan, tingkat nasional dan itu kayak bikin bisnis. Waktu itu kita bikin kayak Just Tip gitu, aplikasi untuk Just Tip. Oh. Nah, Cece ini kan ikut lomba itu pasti bawa nama WM ya, pakai alamat WM. Terus Cece ini juga memperkenalkan diri sebagai mahasiswi WM gitu. Pernah nggak sih Cece tuh merasa minder sama lawan-lawan dari kampus besar lainnya? Apalagi udah skala nasional tuh kan pasti ada kampus besar dari luar kota, luar pulau gitu. Cece pernah nggak rasa benar-benar kayak udah ciut banget gitu rasanya? Pernah sih, apalagi kalau lomba-lomba bisnis plan ini tuh biasanya kalau ikut gitu banyak yang kayak dari universitas-universitas negeri yang mana itu udah kayak top-top gitu, ada kayak UI, UB kayak gitu. Terus mereka itu juga kebanyakan banyak yang nggak tahu tentang kayak Oh WM. Nah, iya itu iya bikin iya. makin ciut lagi kayak aduh bisa nggak ya nanti. Soalnya sebelum presentasi itu biasanya kita kayak networking dulu, ngobrol-ngobrol dulu, oh Oh. dari univ mana kayak gitu. Gitu sih. Nah, Cek, yang ngomongin tadi ya tadi masalah minder, ciut gitu-gitu. Pernah nggak sih Cek, Cece itu mungkin karena nggak siap ya, mungkin karena kurang maksimal buat mempersiapkan lombanya, Cece itu tuh jadi pas hari H lomba tuh Cece jadi pesimis gitu. Jadi kayak, aduh ini kayaknya aku kalah deh. Cuman ternyata pas di akhir Cece itu menang atau mungkin dapat penghargaan gitu pernah nggak? Cek? Pernah sih, waktu itu pertama kalinya aku harus presentasi secara offline dan itu pertama kalinya lombaku yang benar-benar di luar WM, bahkan di luar Pulau Jawa. Dan itu pertama kali presentasi di depan aku gugup banget, terus aku ngelakuin kesalahan. Jadi kita kan harus ngomong next untuk lanjut presentasi atau next slide gitu. Tapi kayaknya waktu itu aku ngomong lanjut selanjutnya, nah tapi itu ke next gitu. Di situ aku mulai kayak panik kayak Oh, pertama kali harus presentasi di depan tapi kayak bener-bener panik kayak tiba-tiba slide-nya keubah terus kayak merekanya juga agak lama untuk memperbaikinya jadi bener-bener takut aduh gimana ya kayak gitu tapi puji Tuhan di akhirnya itu masih dapat kesempatan lagi untuk bisa diterusin presentasinya sama anggota tim yang lain dan juga kita berhasil nutup presentasinya dengan baik. terus Cece pas dapat Cece dapat juara nggak? Mohon maaf dari situ. Puji Tuhan kita dapat urutan kedua. Keren keren keren. Nah, sih tadi kan Cece ada kayak tadi kan mungkin kesalahan Hmm. pas ngomong gitu. Nah, pernah nggak sih Cece pas mungkin saking dredegnya ya, saking Hmm. gugupnya di depan juri-juri gitu, mungkin tim Cece atau Cecenya sendiri, Cece tuh dapat pertanyaan yang harusnya Cece bisa jawab karena mungkin itu hal yang Cece kuasai gitu. Cuman pas ditanyain Cece ngeblank, benar-benar kosong gitu. Pas, aduh ini jawab apa ya kayak gitu pernah nggak? Pasti pernah sih, apalagi pertanyaan-pertanyaan juri itu kita juga nggak bisa nebak, karena juri itu kan juga beda-beda latar belakangnya, yang mana itu pertanyaannya kita juga nggak bisa tahu mereka itu bakal nanyain aspek yang mananya. Pernah di satu waktu itu kita harus presentasi dalam bahasa Inggris, tanya jawabnya juga bahasa Inggris. Di situ kita ngeblank, nggak tahu mau jawab apa, tapi kita udah sepakat kalau misalnya kita itu nggak boleh diem, kalau misalnya ditanyain. Jadi ketika kita lagi mikir, ada satu orang itu yang harus ngomongin tentang ceritanya aplikasi ini dibuat gimana apa atau aplikasi ini tuh aplikasi apa kayak gitu jadi harus ada yang ngomong dulu sementara kita yang lainnya itu diskusi mau jawab apa kayak gitu jadi lebih ke kerja sama gitu Oh, kayak teamworknya ya keren banget sih, teamwork. Cek. Keren banget, keren banget. Nah, eh, waktu pertama kali Cece ikut lomba, Cece itu sebenarnya ngejarnya itu hadiah atau cuma pengalamannya aja? Sebenarnya kalau ikut lomba yang terakhir-terakhir ini itu lebih kayak karena waktu itu tim lombaku itu udah semester 7. Jadi kesempatannya mereka untuk ikut lomba itu juga tinggal 6 bulan lagi. Jadi di situ kita benar-benar ngejar banyak banget lomba. Satu bulan bisa setiap minggu kita presentasi 2 lomba atau bahkan satu minggu bisa dua kali kayak gitu.
Itu kita ngejar, kalau aku sendiri pribadi, aku ngejar pengalamannya. Karena semakin aku sering ikut lomba, semakin ketemu orang-orang di luar sana, aku tuh jadi semakin sadar kalau aku ini nggak ada apa-apanya dibandingkan orang-orang yang lain. Cara mereka jawab, cara mereka nyampein ide, public speaking dan lain-lain itu masih sangat kurang banget dibandingkan orang lain. Jadi setiap ikut lomba gitu, aku jadiin itu evaluasi buat diri aku, supaya aku tuh juga bisa lebih banyak belajar lagi. Nah, kan Cece di Fakultas Bisnis ini ya tahu lah ya kan tugas banyak Iya. banget, apalagi Cece udah semester 6 gitu kan. Ada ormawa-ormawa juga gitu kan. Nah, gimana sih Cece kan bisa jaga IPK Cece tetap aman, tapi Cece tuh juga tetap aktif buat ikut lomba, terus juga all out gitu buat presentasi lomba, buat sampai menang juga itu gimana ya Cece? Kalau aku bagi waktu dengan kayak bikin di kalender gitu. Aku harus ngapain aja, nanti jam segini sampai jam segini tuh ada kelas apa aja, selesai kelas itu nanti kayak Google Meet untuk ngerjain lomba misalnya, atau kerja kelompok yang lainnya itu kita udah kayak susun. Jadi udah pasti, oh jam segini, habis ini kita bakal ngelakuin ini. Sebenarnya kalau tentang kayak gitu, setiap hari Jumat itu juga aku nggak full banyak matkul gitu, jadi itu bisa aku kerjain di sela-sela itu. Terus Sabtu itu juga kayak kita bisa manfaatin buat Google Meet diskusi sama proposalnya mau digimanain kayak gitu. Jadi lebih ke atur waktunya aja sih. Padat banget berarti ya jadwalnya Cece ini ya. Iya, nggak juga sih. Nah, Cece, ini pertanyaan yang aku juga cukup kepo gitu. Ada nggak mungkin satu atau dua pelajaran yang paling sering Cece pakai buat lomba gitu? Mungkin statistika atau apa gitu? Justru sebenarnya mata pelajaran yang paling sering dipakai di lomba itu lebih ke kayak marketing, mungkin kayak kita segmentasi, kita SWOT, itu sering banget dipakai apalagi untuk nyari tahu kita itu targetnya itu orang-orang yang kayak gimana, orang-orang yang butuh aplikasi kita itu orang-orang yang seperti apa. Nah, itu bakal sering dipakai karena aplikasi sendiri di dalam bisnis plan untuk buat aplikasi itu kita harus tahu segmen mana yang mau kita pakai, segmen mana yang mau kita tuju kayak gitu. Jadi lebih banyak ke marketing dan kayak segmen-segmen gitu. Nah, Cece, kan tadi Cece juga ada sebut ya Kak, misalnya Cece ini tuh jadwalnya padat banget gitu, kayak hari Senin, Selasa semua dijadwalin ngapa-ngapain aja. Nah, Cece pernah nggak sih ngerasa kayak malah ketinggalan momen-momen seru bareng temen gitu? Biasanya kayak teman-teman Cece mungkin jalan-jalan kemana-kemana, tapi Cece malah di rumah atau di kafe buat ngerjain lomba atau ngerjain tugas gitu. Cece. Sebenarnya pernah waktu itu kayak ada yang ngajakin pergi, tapi waktu itu juga aku harus lomba, harus ngerjain lomba. Tapi tergantung juga sih kayak kita mau pilih yang mana karena waktu itu juga harus tahu prioritas yang mana. Selama kayak bagianku di proposal atau di lomba itu udah selesai atau pekerjaan yang lainnya udah selesai, aku bisa ikut. Tapi kalau enggak juga aku harus tahu prioritasku mana kayak gitu. Nah, Cece, Kak Cece lagi burn out karena apalagi sibuk-sibuk banget gitu. Gimana sih Cece ini bisa refreshing otak Cece gitu supaya Cece bisa lebih tenang biar bisa kerja lagi. Kamu kalau burn out itu kita malah nggak bisa kerja gitu kan ya Cece. Kira-kira gimana ya Cece? Biasanya kalau misalnya kita nemu kayak titik buntu waktu diskusi bareng sama tim itu, kita malah ngobrol-ngobrol aja kayak ngomongin, Koko dulu kayak gimana? Karena kebetulan tim aku juga anak yang lebih tua dari aku atau angkatan atasku, jadi kayak tanya, Koko dulu matkul ini tuh kayak gimana? Koko gimana rencananya? Kayak gitu. Jadi lebih kayak ngobrol-ngobrol santai dulu, terus nanti kalau udah nemu ide kita susun lagi, kita ngerjain lagi. Jadi kita nggak full dalam Google Meet atau diskusi itu nggak full bener-bener bahas lomba aja, itu enggak. Kita juga ngobrol kayak makanan apa yang enak, ada rekomendasi makanan atau tempat kah, kayak gitu. Jadi lebih ke seimbangin supaya nggak terlalu mikir kayak kalau lagi buntu ya nggak usah dipaksa dulu, kita ngobrol-ngobrol dulu, baru nanti kalau udah ketemu jawabannya kita baru susun lagi, diskusi lagi kayak gitu. Nah, Cece, menurut Cece ya, ini tuh lebih penting idenya itu canggih tapi sulit untuk dijalankan atau idenya sederhana tapi eksekusinya itu bisa benar-benar matang gitu untuk lomba berikutnya mungkin. Oh, kalau menurut aku justru permasalahan-permasalahan yang kita lihat sederhana atau ada di lingkungan-lingkungan sekitar kita itu malah justru
Lebih bagus sih problemnya, kayak sederhana tapi lebih bisa direalisasikan. Karena dari yang kita butuh juga bisnis plan, apalagi di lomba bisnis plan, itu lebih kayak memecahkan permasalahan yang ada dan idenya itu benar-benar fresh. Jadi benar-benar ide yang baru yang belum pernah ada sebelumnya, dan ide-ide yang belum pernah ada sebelumnya itu belum tentu dari sesuatu yang benar-benar baru atau sesuatu yang rumit, sulit, canggih kayak gitu. Tapi benar-benar dari permasalahan sesederhana kayak oh banyak anak lulusan dari bisnis yang malah nggak kerja di bidang bisnis kayak gitu, itu kan permasalahan yang kita temui sehari-hari kayak gitu. Jadi Ece lebih milih untuk idenya sederhana tapi eksekusinya bisa benar-benar matang gitu ya Ece. Nah Ece, kalau misalnya nih piala dan hadiah disisihkan, satu hal yang paling berharga apa yang Cece bisa dapetin selama proses lomba itu Cece? Dari proses lomba itu yang aku paling dapetin itu kayak pengalamannya sih, pengalaman juga malah tambah evaluasi diri. Karena selama ikut lomba itu bukannya aku tambah kayak merasa wah aku bisa nih, aku bisa, tapi justru semakin sering ikut lomba, semakin ketemu banyak orang, itu aku semakin ngerasa kayak aku ini nggak ada apa-apanya. Jadi aku harus belajar terus, harus ngembangin diri terus, karena aku juga yakin kayak aku ini nggak lagi ada di usia ini dalam waktu yang lama. Kayak kesempatan yang datang waktu aku kuliah ini belum tentu datang lagi di masa depan. Jadi aku mau manfaatin usiaku yang sekarang ini juga buat maksimalin diri aku. Cece selama lomba tuh kayak dapat teman-teman baru juga nggak sih kira-kira? Kebetulan juga banyak sih, apalagi kalau lombanya itu offline atau lombanya itu hadir di tempat pengada lomba gitu. Jadi kita bisa kenalan. Biasanya waktu istirahat itu kita tukar-tukar Instagram, ngobrol-ngobrol singkat kayak oh pernah ikut lomba apa sebelumnya, kayak basa-basi kayak gitu. Sering juga sih kita dapat kenalan baru. Nah Cece, ini mungkin pertanyaan terakhir, bukan pertanyaan, itu ke arah permintaan mungkin ya. Oke. Mungkin bisa kasih pesan atau kalimat penyemangat nih buat para Becomers yang lagi nonton atau mendengarkan podcast ini. Buat para penonton podcast ini atau mungkin mahasiswa yang masih ragu sama dirinya sendiri, kalau menurut aku jangan ragu, tapi coba untuk lawan ragunya kalian itu, karena usia muda ini juga kita belum tentu bakal lama banget gitu. Jadi apa yang ada sekarang, kesempatan-kesempatan yang ada saat ini, itu kalau bisa kalian manfaatin sepenuhnya, karena kita juga nggak bakal ada di umur ini lagi, kita juga nggak bakal menemukan kesempatan yang sama dua kali. Jadi kesempatan yang ada saat ini, ketakutan yang ada saat ini, coba kamu lawan, coba kamu ambil kesempatannya kayak gitu. Oke, makasih banyak Cek. Nah Cek, kan aku tuh sempat beberapa kali kayak nge-stalking IG Fakultas Bisnis ya Cek, buat ngeliat Cece gitu. Nah terakhir aku lihat kan Cece ikut lomba yang bersama tim, yang tadi Cece juga pernah sebutin, sama 3 orang. Nah pasti kan 3 orang itu tuh punya pola pikir yang beda, punya ambisi yang beda, punya penyelesaian masalah yang beda. Cece pernah nggak kayak ada masalah internal sampai kayak mungkin lumayan parah lah ya mungkin masalah internalnya, sampai mungkin kalian nggak ngomong-ngomong, terus gimana cara kalian tuh bisa menyelesaikan masalah internal tersebut? Kalau untuk masalah internal, kita itu belum pernah ada yang sampai berantem atau kayak gimana. Kita mungkin lebih ke perbedaan pendapat. Saat ada bisnis plan dengan tema yang baru, benar-benar belum pernah kita buat sebelumnya, kita itu biasanya kayak brainstorming juga, kayak ide dari Koko apa, ide dari kamu apa, ide dari yang ini apa. Terus kita juga nyoba untuk satuin, kalau misalnya tetap nggak ketemu jawabannya, kita bakal coba rest sebentar, terus kita juga pikir-pikir tambah timbang-nimbang gitu, mana yang lebih mungkin untuk dilakukan, mana yang lebih berpotensi dan juga sesuai sama temanya. Terus habis itu kita nanti voting, dan habis itu udah sih kayak lebih ke voting, terus kayak penyelesaian masalahnya juga nggak yang sampai berantem, diam-diaman gitu. Nah guys, gimana? Obrolan sama Cedoce ini seru banget ya guys. Kita jadi tahu seluk-beluk Cedoce selama ikut lomba, awal-awal ikut lomba, bahkan masalah waktu Cedoce ikut lomba juga. Nah, kita bisa dapat beberapa pelajaran dari obrolan kita hari ini. Salah satunya adalah jangan takut untuk mulai guys. Jangan ragu, jangan takut malu. Masalah kalian mau kalah, mau eh, gagal nantinya itu urusan belakang, tapi yang penting itu adalah pengalaman kalian selama ikut lomba ini. Nah, semoga obrolan yang kita sampaikan hari ini itu bisa jadi gambaran baru buat para Becomers di rumah dan bisa jadi penyemangat kalian semua.
Nah, terima kasih banyak ya Jocelyn atas waktu dan sharingnya. Seru banget obrolannya hari ini. Nah, terima kasih juga buat para Becomers yang udah nonton. Dan akhir kata dari saya, see you next time.